Mentaati dia, mentaati secara penuh. Mentaati dia merupakan suatu sikap hormat, respek yang mendalam kepada dia. Karena dialah yang membentuk serta menjadikan kita. Dan kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua semata-mata hanya karena perbuatan tangannya. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan, menterlantarkan perbuatan tangannya. Penyertaannya sempurna. Penyertaan yang sempurna dinyatakan dengan kuasanya yang hidup di dalam hidup manusia. Dari sesuatu yang mati, debu tanah bisa hidup. Haleluya. Dan itulah kuasa kehidupan yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Namun lihat Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Di tengah situasi, kondisi keadaan yang sangat amat luar biasa. Yang hanya dituntut yang sederhana. Agar manusia punya respek dalam mentaatinya. Tetapi manusia pertama gagal. Gagal. Dan kegagalan manusia mengakibatkan manusia itu undur dari Tuhan. Bukan Tuhan yang undur dari manusia. Kenapa? Sebab Allah adalah kasih. Kasih itu tidak akan pernah berubah. Dia ada karena memang dia ada. Dia tiada berawal dan dia tiada berakhir. Dia ada, saudara. Dan kasih itu tidak akan pernah berubah karena pelanggaran manusia. Tetapi manusialah yang menyadari atas kesalahannya. Ironisnya, bukan dia mendekat kepada Tuhan, tetapi sebaliknya. Mereka mengambil satu keputusan yang salah, yaitu kehendak hatinya sendiri. Maka itulah yang membuat manusia menjauh dari Tuhan. Kenapa Tuhan gak tahan ya Pak? Itulah Tuhan di dalam kemahabesarannya. Dia membentuk menjadikan kita bukan robot. Kan segambar serupa sujud dengan dia yang mempunyai kehendak. Maka manusia juga mempunyai haknya untuk mengambil kehendaknya. Namun keputusan kehendak yang dia ambil justru untuk menguatkan ketidaktaatan. Maka Tuhan gak punya pilihan lain selain harus mengeluarkan mereka dari hadiratnya. Kenapa? Karena di dalam hadiratnya di dalam taman Eden, ada satu pohon lagi yang menghasilkan buah kehidupan. Jika di dalam kekerasan hatinya yang sudah jatuh di dalam dosa mengikuti kehendak dirinya sendiri, dia kembali memetik buah pohon kehidupan dan dia memakannya, maka apa yang terjadi? Manusia kekal di dalam dosa dan kesalahannya. Maka dengan hati yang pedih, dengan hati yang pilu, maka dia harus menjauhkan manusia dari hadirnya. Itulah kesedihan hati Tuhan. Pada waktu manusia menentukan jalan hidupnya sendiri yang mengabaikan, membelakangi Tuhan. Kita tahu akibatnya, ujung-ujungnya akibat dosa adalah maut. Kalau langsung maut sih selesai, sok silakan aja. Tapi saat sedang Anda menuju maut, sesungguhnya Anda sedang digembalakan oleh yang jahat. Kuasa maut itu yang menggembalakan saudara. Dan jika saudara digembalakan oleh kuasa maut, penderitaan, kesengsaraan, penyiksaan, kegagalan, lepas kegagalan, tidak mempunyai solusi atas setiap permasalahan. Bengek dulu, haleluya. Diremet-remet
oleh yang jahat. Ditipu terus, saudara. Dan setelah payah dan termehek-mehek hidup manusia, dan akhirnya menuju kepada kebinasaan. Kebinasaan artinya berpisah secara permanen dengan Tuhan. Sebab itu anak Tuhan, jika orang sudah mati nggak perlu lagi didoain. Apalagi didoain. Justru pada waktu masih hiduplah kita harus saling mendoakan di antara setiap kita. Amin. Bagaimana sikap hati Tuhan pada waktu Dia mengerti manusia menuju kepada kebinasaan dan harus mengalami keberpisahan dengan Dia? Allah itu adalah kasih. Kasih itu wujudnya tanggung jawab. Tanggung jawab Dia karena kasihnya. Dia harus menyelamatkan. Dia harus meraih. Dia harus mengambil kembali milik kepunyaannya, saudara. Wow. Dan kita baca kitab Perjanjian Lama. Bagaimana upaya usaha Allah menyelamatkan manusia. Manusia yang rusak perlu dihabiskan, diperbaharui. Melalui melalui hujan bah, sudah habis semuanya. Yang ditinggalkan hanya satu, Nuh beserta keluarga. Sebab itu Tuhan sangat peduli dengan keluarga. Makanya beribadahnya di Victorious Family. Haleluya. Amin. Dan setelah itu apa yang terjadi, saudara? Tuhan memanggil dari satu orang, yaitu Abraham. Menghasilkan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Abraham, Ishak dan Yakub menjadi satu bangsa, suku bangsa Israel. Menjadi umat milik kepunyaannya sendiri. Dan selebihnya apa? Tuhan memakai Musa untuk membawa suku bangsa Israel dari perbudakan Mesir keluar masuk ke tanah perjanjian. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada suku bangsa Israel. Tapi suku bangsa Israel yang harus menjadi roh model bagi bangsa-bangsa yang lain. Agar bangsa-bangsa yang lain yang menyembah kepada Allah yang sesungguhnya bukan Allah, mereka bisa melihat Allah yang sesungguhnya yang disembah oleh suku bangsa Israel. Tapi bangsa pilihan Tuhan gagal, saudara. Tapi apakah Tuhan gagal? Tuhan gak akan pernah mungkin gagal. Maka Dia gak punya pilihan lain, saudara. Dan di dalam perjanjian baru maka Dia berfirman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu dikandung oleh seorang perawan, Maria. Menghasilkan benih ilahi. Dan dia lahir sebagai manusia. Beda sama kita. Papa kita keturunan dosa. Amin. Beda dengan mamah kita. Puji Tuhan sih kalau semuanya lancar-lancar. Tuhan gak pernah salah. Menghasilkan benih ilahi. Lahirlah Yesus. Haleluya. Amin. Setelah Yesus hadir, di dalam Dialah terletak seluruh kepenuhan kealahan itu sendiri. Di dalam Yesuslah gambar, rupa, wujud Allah yang sejati dinyatakan dalam wujud manusia. Wow, berikan tepuk tangan. Haleluya. Oleh sebab itu di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia, yang hanya oleh karena nama itu manusia memperoleh anugerah serta diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari-hari ini ampun deh. Semoga saudara mendengarkan firman ini dari seorang hamba Tuhan yang SD aja gak tamat. Dengan bahasa yang bisa dimengerti daripada yang dokter. Dokter keblinger semuanya, saudara. Melayani Tuhan itu bukan cuma dengan ilmu. Sekalipun ilmu itu penting.
melayani Tuhan, kamu harus merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Sehingga dengan segala kebodohanmu cuma ngerti bahwa Tuhan baik, kamu melayani Dia, fokusnya ke Dia, pasti gak sesat. Amin. Amin. Oleh sebab itu hanya di dalam Yesus. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 4. Ini bagian Allah, ini ketentuan Allah, ini tujuan Allah untuk menyelamatkan saudara. Ini dari pihak Allah. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 4 dan 5. Oke. Sebab apa katanya? Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Karya penyelamat Allah di dalam Yesus. Lihat, di dalam Yesus apa katanya? Tuhan memilih kita. Sebab kita dijadikan segambar serupa sujud dengan Dia. Karena dosa rusak, maka lihat, gambar rupa wujud Allah dinyatakan kembali di dalam Yesus. Dan kita termasuk di dalam pemilihannya, supaya kita percaya kepada Yesus. Dan pada waktu kita percaya kepada Yesus, Yesus ada di dalam hidup kita. Maka dengar baik, Allah memandang kita kudus, Allah memandang kita tiada bercacat celah. Shalom, suci dan kudus. Ini bagian Allah yang Dia kerjakan untuk setiap saudara dan saya. Hanya di dalam Yesus ada pendamaian. Hanya di dalam Yesus kita dipandang kudus. Hanya di dalam Yesus kita dijadikan tiada bercacat di hadapan Dia. Haleluya. Amin. Selanjutnya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Wow.